Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwanul kiram, kaifa halukum jami'an? Arju an takununa sihhatan wa afiyatan fi buyutikum. Naam, fi hadhil fursah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang adad ma'dud yang ada di dars 20. Antum bisa lihat dars 19 dan dars 20 atau yang selanjutnya, nanti ada penjelasan tentang adad ma'dud atau jumlah-jumlahan yang ada atau urutan bilangan yang ada di dalam bahasa Arab. 1, 2, 3, wahid, itsnan, tsalatsa, dan lain sebagainya. Maka yang ada di kitab ini, di kitab Durusul Lughah yang antum punya, bisa antum lihat di halaman 108, masih jilid 1, atau dari 106 sampai 111 itu menjelaskan, atau sampai 112 masih menjelaskan tentang bilangan dalam bahasa Arab 1 sampai 10. Maka ini biar tidak menjauh kemana-mana penjelasannya, maka kita bahas hanya dalam angka itu saja, 1, 2 sampai 10. Adapun belasan dan puluhan atau ratusan bahkan ribuan, nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita telah mengetahui bahwa adanya isim mufrad 1, kemudian isim mutsanna 2, kemudian isim jamak 3 atau banyak. Maka yang harus kita perhatikan adalah mufrad maka 1 bilangannya. Kalau mutsanna 2 bilangannya, maka ketika bilangan itu 1 dan 2, maka dia tetap menggunakan urutan yang sama. Contoh, kita ambil bahasa Indonesianya buku. Kitabun, buku. Maka satu kitab bermakna dalam bahasa Arab kitabun, 1. Kalau 2 berarti kita telah belajar menambahkan alif dan nun di akhir atau ya nun di akhir. Contoh, kitabun 1, kalau 2 kitabani atau kitabaini. Maka kita ambil satu saja, kitabani. Bagaimana satu buku? Kitabun wahidun, 1 buku. Kalau 2, kitabani ifnani. Kitabani ifnani, 2 kitab. Maka dari angka 3, dari nomor 3 sampai 10 contohnya, yaitu maka di sini akan menggunakan rumus yang ada dalam bahasa Arab tentang adad, jumlah, ma'dud, dan yang dijumlah. Adad itu angkanya, ma'dud itu isim atau barang atau benda yang terjumlah. Contoh tadi kita ambil kitabun, maka kita harus tahu dulu kitabun ini apa jamaknya. Maka kitabun jamaknya kutubun. Maka kitabun menjadi kutubun. Rumusnya adalah ketika ma'dudnya ini, ketika bendanya ini yang akan kita jumlahkan ini, yang ketika kita akan jumlahkan ini dia mudzakkar, maka adadnya harus muannats, harus berwujud perempuan. Yang kedua, apabila ma'dudnya yang kita akan jumlahkan ini muannats, maka adadnya, jumlahnya harus mudzakkar dan marfu. Contoh, kita ambil kutubun. Kalimat kutubun adalah mudzakkar. Kemudian yang muannasnya kita contohkan ukhtun. Ukhtun adalah
artinya saudara perempuan, maka jamaknya akhwatun. Akhwatun. Maka atau kita ambil di sini biar kita lebih memahaminya, bisa antum lihat di halaman 107 atau 106 biar langsung ke kitab. Contoh di kalimat tamarin ikra waktub. Contoh sederhananya biar cepat difahami. Yang pertama adalah salah satu tulabin. Maka ketika tulabin ini jama dari talib, artinya pelajar, mahasiswa, maka dia yang menjadi jama tulabin dan harus menjadi majrur mudhof ilaih. Tetapi adadnya, jumlahnya dia harus muannats. Maka bukan salah satu tulabin, tapi salah satu tulabin. Mudah-mudahan bisa difahami. Atau sampai 10, salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, sampai asyaratu tulabin, sampai kita batasi 10 jumlahnya mahasiswa tersebut. Nah, maka ini untuk mudzakkar ma'dudnya. Ma'dudnya untuk mudzakkar, si mahasiswanya ini menjadi dia mudzakkar dan adadnya dia harus muannats. Kemudian yang kedua, apabila nanti ma'dudnya muannats, maka dia adadnya harus mudzakkar. Contoh kita bisa lihat di sini, misalnya apa ada di sini, bisa dilihat di halaman 110. Di halaman 110 tamarin 1 ikra waktu, bacalah dan tulislah. Maka di sini coba perhatikan ada kalimat tolibatun, masih menggunakan arti mahasiswa atau pelajar. Maka dia tolibatun ini kita jamakkan terlebih dahulu. Maka bagaimana cara menjadikan jamak itu? Tambahkan di akhirnya taknya di tolibatun, taknya dibuka menjadi tak tanis dan ditambahkan alif sebelum akhir, tolibatun, taknya dibuka menjadi tak maftuhah, maka menjadi muannats. Adadnya, jumlahnya berapa? 3 pelajar perempuan, 3 pelajar perempuan, maka menjadi salasu tolibatin. Tetap tolibatin menjadi majrur mudhof ilaih. Kemudian adadnya, jumlahnya berapa pelajar ini? 3. 3-nya tidak kita baca salah satu, tapi salasu tolibatin. Karena apa? Karena ma'dudnya yang akan kita jumlahkan itu berapa jumlahnya? Itu adalah 3 dan dia muannats. Sampai arba'u tolibatin, khamsu tolibatin, sittu tolibatin, sampai asyru tolibatin. 1 sampai 10 adalah rumusnya. Kalau ma'dudnya tolibatun dan tolibatunnya, ma'dudnya itu dia muannats, maka adadnya harus mudzakkar marfu. Dan kemudian apabila ma'dudnya dia mudzakkar, maka adadnya harus muannats. Itu saja yang dapat disampaikan dari adad ma'dud, jumlah penjumlahan yang ada dalam bahasa Arab hanya sekitar 1, 2, 3 sampai 10. Tetap nomor 1 kesimpulannya berarti memakai kitabun wahidun, 2 kitab memakai atau tolibun wahidun, 2 kitab menjadi tolibani atau tolibaini, dan yang jumlah 3 sampai 10 maka menggunakan rumus tadi, salah satu tulabin atau salasu tolibatin. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya lebih lanjut dan bisa dipelajari dengan sesama teman-teman yang lain. Apabila ada pertanyaan langsung saja ditanyakan kepada guru, kepada orang tua, kepada Google, kepada YouTube dan lain sebagainya, biar kita terus tolabul ilmi dan merendahkan hati dalam
mencari ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.